Namun, semuanya itu berubah saat dia Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, ahlan wa sahlan di channel aku Marsha Holmes. Sebelum memulai videonya, aku pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman semua yang muslim. Mohon maaf lahir dan batin. Di hari kemenangan ini, aku akan bercerita tentang kisah salah seorang YouTuber asal Korea Selatan yang memutuskan untuk menjadi mualaf dan masuk Islam. Dan dulunya dia adalah seorang penyanyi loh. Siapa dia? Ya, dia Daud Kim. Oke, kita bahas langsung aja dengan Bismillah. Daud Kim dulunya dikenal dengan nama Jae Kim. Ia mendengar Islam pertama kali adalah saat peristiwa 9/11 yang ditayangkan oleh media-media. Dan pada waktu itu ia masih berumur 8 tahun. Nah, dari pemberitaan media yang nge-framing Islam itu negatif, jadi di dalam pikiran Daud Kim yang waktu itu masih kecil, umur 8 tahun, berpikir dan memandang bahwa Islam itu dangerous atau bahaya. Jadi menurut pengakuan dia di salah satu video YouTube-nya, dia sempat berpikir bahwa Islam itu hanya masalah war, terrorism, dan oppression. Perang, terorisme, dan penindasan. Jadi udah ke framing gitu, ke bentuk pola pikir dia karena framing dari media-media tersebut. Oh ya, dan waktu kecil ternyata si Daud Kim ini punya agama, yaitu Katolik. Namun dia mengaku bahwa meskipun menjadi Katolik, dia nggak tertarik sama sekali dengan agama manapun. Dalam menjalani hidupnya, dia hanya berfokus pada karir dan jenjang hidupnya gitu, urusan duniawi lah. Namun, semuanya itu berubah saat dia pertama kali mengunjungi Indonesia. Nah, jadi dulu Daud Kim itu pernah bergulat di dunia musik. Dia pernah jadi penyanyi, nge-cover berbagai macam lagu gitu kan. Dan melalui karir tersebut, Daud Kim akhirnya mempromosikan lagu-lagunya ke wilayah-wilayah, ke negara-negara termasuk Indonesia, yaitu Jakarta. Sampai di Jakarta, Daud Kim benar-benar gak kepikiran sama sekali bahwa ternyata banyak muslim di Indonesia. Ya tahu aja lah kan, Indonesia itu mayoritas muslim. Jadi waktu itu dia sempat kaget kan. Dan menurutnya ternyata muslim yang dia temuin lebih ramah dari apa yang dia bayangkan selama ini. Jadi kayak benar-benar di luar ekspektasinya dia. Yang tadinya mikir Islam itu berkaitan dengan war, oppression, dan terorisme gitu kan, perang, penindasan, dan terorisme. Tapi nyampenya di Jakarta, dia justru ngeliat, oh orang Islam ini ramah-ramah ya ternyata. Tapi ada satu peristiwa yang benar-benar bisa dibilang ini tuh jadi titik baliknya dia lah. Nah, waktu dia promo di Jakarta, Daud Kim ini penasaran banget sama kenapa sih banyak perempuan-perempuan gitu kan make hijab gitu, padahal kan Indonesia panas. Jadi itulah yang bikin dia penasaran. Saking penasarannya, dia akhirnya bertanya nih ke salah satu muslimah yang hadir di promotingnya dia, "Why are you wearing scarf on your face? Did someone force you? Kenapa kamu pakai hijab? Apakah ada orang yang memaksamu?" Nah, dia nanya kira-kira gitulah ya, menurut pernyataan dia di salah satu videonya di YouTube. Lalu muslimah ini atau perempuan yang berhijab ini menjawab, "I am a diamond, incredibly precious. So I don't want to show this to other people. Nobody forced me. This is my choice, and I'm so proud of it." Aku adalah permata yang sangat berharga. Jadi aku nggak nunjukin ke orang lain. Maksud dia tuh nggak nunjukin rambut ya ke orang lain. Nggak ada yang memaksaku. Ini pilihanku. Dan aku sangat bangga akan hal itu. Masya Allah. Oke, aku salut sama yang jawab dan bangga gitu kan. Karena bagiku itu bukan jawaban yang simple.
Ya mungkin terkesan sederhana ya, tapi maknanya itu dalam banget dan omongannya itu benar-benar tulus ya, sehingga bisa mengetuk pintu hatinya Daud Kim. Jadi dengar jawaban itu kagetlah kan Daud Kim ini. Benar-benar jawaban yang di luar ekspektasinya dia gitu. Tadinya dia mikir oh mungkin nih mereka dipaksa kali ya sama agamanya, ternyata enggak. Nah itu yang menurut Daud Kim sangat interesting gitu, sangat menarik, kok bisa gitu. Namun waktu itu dia masih belum notice, masih belum ngeh sama petunjuk Allah yang satu itu. Nah terus pas dia udah pulang ke Korea Selatan, ada kejadian. Ayahnya kehilangan pekerjaan, jadi nggak ada pemasukan waktu itu, benar-benar sangat minim pemasukan. Sehingga Daud Kim memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya atau pekerjaannya dan karirnya di dunia musik. Dan waktu itu ia benar-benar merasa kehilangan motivasi hidup karena dulunya ia sempat memiliki cita-cita dan mimpi yang tinggi di bidang musik. Tapi dia harus kubur mimpinya itu dan itu membuatnya hampir depresi. Daud Kim waktu itu ngerasa nggak ada kedamaian di hidupnya setelah peristiwa itu. Tapi positifnya Daud Kim ini mau bangkit dari keterpurukannya. Jadilah dia bikin konten-konten kreatif di YouTube gitu kan, yang awalnya berisi MV dan musik-musik dia, terus beralih ke cerita-cerita tentang Islam dan pengalaman dia waktu ke Indonesia. Dari video itu, dia dapat banyak sekali komentar positif yang akhirnya memberikan semangat hidup ke Daud Kim. Dan sejak itu, ketertarikan dia bertambah dan akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan teman-teman atau orang-orang Islam lainnya. Melalui hal tersebut, seterusnya dia jadi sedikit demi sedikit tahu tentang Islam, tentang kenapa muslim percaya Allah, kenapa muslim sholat, kenapa muslim gak makan babi dan minum-minum, apa itu halal haram, siapa Muhammad, dan lain-lain sebagainya. Ya intinya dia mulai menyeriusi semuanya, dia mulai curious gitu kan, dia mulai penasaran dan cari tahu semuanya, hingga sampai dia juga cari tahu tentang standar hidup orang muslim. Dulu Daud Kim itu pernah punya prinsip bahwa hidup itu adalah kompetisi, jadi ada menang ada kalah, dan mereka yang gak mampu bertahan dalam kompetisi ini otomatis mereka itu akan kalah gitu kan, dan gak bakalan sukses di hidupnya. Itu dulu prinsipnya dia sebelum masuk Islam. Hingga akhirnya salah seorang teman dia yang muslim bilang kalau hidup itu bukanlah kompetisi, namun hidup adalah sebuah journey atau perjalanan, dan tujuan dari journey tersebut atau perjalanan tersebut adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan reward dari ujung jalan tersebut adalah jannah atau surga. Nah jadi dari situ mulailah Daud Kim ini belajar meraktekin semua tentang Islam. Dia meraktekin sholat, dia nyoba puasa, dia baca-baca terjemahan Quran, cari tahu tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akhirnya ngerasa kenyamanan, damai, sehingga dia semakin yakin nih, semakin kuat untuk memutuskan menjadi mu'alaf dan masuk Islam. Pada awalnya sih dia sempat ragu ya, karena dia mengkhawatirkan pendapat orang lain, apalagi pendapat keluarganya gitu kan. Tapi Daud Kim ini percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik, karena Allah dapat membolak-balikan hati manusia, dan dia maha pengasih lagi maha penyayang. Akhirnya pada September 2019 lalu, Daud Kim memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan masuk Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadilah sekarang dia bikin hal-hal kreatif di video-video YouTube-nya dan konten-konten menarik khususnya tentang Islam. Jadi semuanya dia bahas tentang Islam, tentang gimana kehidupan dia setelah menjadi mu'alaf. Semoga aku juga bisa dakwah lewat akun YouTube-ku. Oke, sekian videoku. Jangan lupa klik like dan subscribe juga ke channelku. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa update video-video selanjutnya. Boleh juga kalian share ke sosial media kalian agar konten ini lebih bermanfaat juga kepada yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video Marsha selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.